Oke, ya. Materi ini sekarang tentang wireless. Ya. Wireless itu adalah koneksi tanpa kabel. Ya, jelas ya, namanya wireless tanpa kabel. Kalau Ethernet, kalau kita pakai Ethernet itu berkabel, pakai UTP berkabel. Ini tanpa kabel, wireless. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita masuk. Ya. Di router OS, ya, sebagian routernya itu sudah mendukung untuk wireless. Baik yang bekerja di band 2,4 giga maupun yang bekerja di band 5 giga. Ya. Terus kemudian sudah banyak router yang sudah mendukung tipe-tipe wireless ya. Dia pakai 802.11 A atau B atau G atau AC. Ya, sudah banyak sekarang. Sudah banyak mode-mode yang digunakan untuk wireless. Ya. Yang paling umum adalah B dan G. Ya. AC jalan di 5, jalan di 2,4 juga ada. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang berarti ada 2 band nanti. Ada band 2,4, ada band 5 giga. Nah, ini adalah standar-standar wireless ya. Kalau 802.11b itu jalan di 2,4. Terus kemudian kalau B, G, ya. Kalau A jalan di 5 giga. N jalan di 2,4 dan jalan di 5 juga ada dua pilihan. Nah, tergantung Anda, tergantung router yang Anda beli. Dia mendukung apa? Kemudian dia bisa di band berapa? Atau di 2,4 atau di 5. Kalau router yang saya punya ini, yang kecil-kecil ini, ini cuma mendukung 2,4. Ya. Berarti dia hanya bisa B, G. Ya. B, G. Terus yang ini jenis HAP, HAP AC Lite. Ini bisa mendukung band 2,4 dan band yang 5. Berarti WLAN dalamnya ada 2. Ada WLAN 1, ada WLAN 2. WLAN satunya yang 2,4, WLAN 2-nya yang 5 giga. Ya. Itu. Nah, sekarang untuk B dan G kan jalan di 2,4. Ya. Nah, wireless di 2,4 itu terbagi atas beberapa channel. Ya. Mulai channel 1 sampai dengan channel 11. Nah, gambarannya kira-kira seperti yang di situ. Ya. Berarti kalau kamu pakai channel 1, itu yang sini berarti. Ya. Channel 2 itu yang ini. Channel 3 itu yang ini. Kamu lihat bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya itu, kalau saya pakai frekuensi di channel 1 sebuah AP, router saya di channel 1, tetanggamu pakai channel 2, maka sebagian akan tuguhan. Sebagian akan interferensi. Sehingga akan saling mengganggu. Nah, sebaiknya gimana? Sebaiknya jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu. Dengan cara gimana? Ya, agak jauhan. Jadi kalau misalkan tetanggamu masang di 1, ya, masih bisa terdetek di rumahmu, kamu jangan masang di 2, 3 atau channel 2, channel 3 atau channel 4. Nanti masih ada overlap-nya. Ya, yang paling aman ya pasanglah di channel 5 atau channel 6. Dia sudah tidak interferensi dengan tetangga. Atau di rumahmu ada 2 router yang kamu fungsikan sebagai akses point 1 sama akses point 2. Nah, kamu harus bisa tentukan jangan sampai frekuensinya sama. Supaya dia nggak saling interferensi. Ya. Tuh, jadi
Kalau di B dan G itu ada 11 channel. Ya. Bandwidth-nya 22 mega. Bandwidth normalnya 22 MHz. Nah, berarti hanya akan ada 3 aja yang tidak overlap, yaitu channel 1, channel 6, dan channel 11. Ya. Sehingga nanti ketiga-tiganya itu bisa ada dalam satu ruangan, satu area yang tidak saling menginterferensi, tidak saling ganggu. Ya, jadi hati-hati karena kalau masang wireless, kamu harus scan dulu di areamu itu wirelessnya siapa aja yang kuat, dia di channel berapa. Banyak tools yang bisa digunakan untuk ngecek wireless. Ya, baik di handphone, kalau di handphone saya bahasanya pakai yang namanya saya tunjukkan sekalian aja. Kalau di handphone saya biasanya pakai tools, mana tools saya? Nah, saya pakai WiFi analyzer ini. Ini WiFi analyzer. Nah, kelihatan ya? Nah, tak stop share dulu. Nah, silakan Anda pindah ke yang topnya. Nah, kelihatan tuh? Iya, Pak. Nah, itu yang hijau, kuning itu punya tetangga itu. Punya saya yang 2 puncak itu, ya. Puncak kiri sama puncak tengah itu. Nah, itu punya saya di rumah saya. Jadi saya punya 2 AP di rumah saya yang sedang aktif, nggak interferensi. Nah, berarti kalau dengan punya tetangga masih ada yang interferensi. Ya. Nah, itu bandwidth saya kan cuma 22, saya pakai satu bandwidth yang normal. Ya. Yang tetangga itu pakai yang byte. Pakai yang byte. Kalau pakai yang byte channelnya akan lebih sedikit. Kelihatan ya? Itu. Ya ini yang 2,4. Saya menggunakan WiFi analyzer. Nah, berarti kalau kamu masang WiFi, kamu harus lihat ini dulu. Oke. Nah, ini juga bisa untuk yang 5. Kalau ini ada tombolnya 5 kamu gigahertz, kamu ya, ini yang 5 sekarang. Band yang 5 giga, tapi nggak ada. Di sekitar saya nggak ada yang pakai 5 giga. Dan saya juga nggak pasang. Yang di router saya 5 giganya nggak saya aktifin. Ya. Oke, itu cara ngeceknya. Oke. Nah, ini tadi. Ya. Kalau yang di 5 giga, di 5 giga ada 12 channel, ya. Ada 12 channel yang masing-masing bandwidth-nya 20 mega. Ya. Ini 5 giga nih. 5150, 5180 dan terusnya. Ya. Kalau kamu buat wide, ya, bandwidth-nya double, nah ini dia akan pakai dua area ini dipakai bersama-sama. Berarti channelnya akan lebih sedikit. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Cuma dapat 5 aja. Kalau kamu gunakan bandwidth 40 mega. Ya. Ini yang di 5 giga. Oke. Nah, bandnya ada 2, ya toh. Ada band 2,4 dan ada band 5. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini frekuensi bandnya. Ya. Nah, kalau di sini dipilih, sorry, ini gambarnya kok tidak keluar. Nah, ini ya. Ini kok tidak keluar gambarnya. Oke, saya lihat yang gambarnya. Nah, di sini bisa dilihat, ya. Ini band berapa? Band 5 giga ya. Frekuensi yang kamu pakai berapa? Nah, orang ini pakai yang misalkan aja ini saya ambil dari wiki ya ini. Dia pakai yang 5180. Nah, kalau kita balik lagi ke sini berarti yang 5180 itu yang mana? Nah, berarti dia pakai channel 1 ini. Ya, dia pakai channel 1.
Ya. Oke, itu tentang band dan tentang jenis-jenis apa wirelessnya, WiFi 802A, B, BG, N dan sebagainya ya. Nanti kamu bisa lihat di internet, untuk dilihat saja di wikinya Mikrotik ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan menunya itu? Nah, ada di punya Mikrotik, ada di sebelah kiri ada menu wireless ya. Kalau menu wireless kamu klik di tab-nya wireless ya, di menu wireless, di tab wireless. Nah, ini kamu bisa membuat berbagai macam mode. Ya, toh. Interface beeline-mu itu kamu bisa gunakan berbagai macam mode. Ya. Yang paling utama adalah beeline-mu itu kamu gunakan sebagai access point atau AP. Nah, maka mode di sini kamu pilih yang AP bridge. Kalau AP bridge berarti AP itu bisa di bridge dengan interface yang lain. Nah, band yang kamu gunakan mana? Band 2 GB atau band yang 5 GB? Kalau routermu mendukung 2 GB dan 5 GB, berarti di sini akan bisa kamu pilih nanti. Kamu pilih yang 2 atau pilih yang 5. Kalau 2 itu BGN, kalau 5 itu AC. Ya. Nah, tinggal itu kan jenis Wi-Fi-nya aja. Protokolnya berbeda. Ya. Berarti nanti kalau B ya akan connect dengan G, B, G dengan G, AC dengan AC. Nah, frekuensi yang kamu gunakan mana? Oh, saya pakai 2427. Ini channelnya, kalau kamu klik nanti kita coba ya. Kita klik di sini akan keluar banyak channel. Mulai channel 1 sampai channel 11. Nah, itu yang kamu pilih. Nah, terus sekarang SSID. SSID itu adalah identifikasi untuk AP. Ya. Jadi klien itu akan bisa connect ke AP kalau dia bisa melihat SSID-nya. Atau dia mengisi SSID-nya. Kalau nggak kamu lihatkan juga bisa. Untuk kepentingan security, SSID nggak dilihatkan. Tapi pada saat akses, orang itu harus memasukkan SSID-nya. Ya, itu SSID. Misalkan aja kalau punya saya tadi kan DV642. Itu adalah SSID punya saya tadi. Ya. Terus ini ada radio name. Biasanya radio name ini keluarnya adalah nomor MAC-nya. Nomor MAC dari BLN-nya itu. Kalau nggak kamu ganti. Kamu boleh aja ganti. Misalkan aja radio Irsal. Gitu. Atau WiFi rumahmu berapa, WiFi Kendang Sari 100, silakan aja. Ya, kafe apa, boleh silakan aja di sini. Ini radio name-nya. Fungsinya apa sih radio name? Nanti itu untuk kepentingan manajemen. Untuk kepentingan manajemen. Kalau SSID untuk kepentingan klien. Klien kalau mau connect mesti pakai SSID. Kalau radio name itu nanti kalau kamu punya banyak akses point, kamu tahu, oh ini itu yang A, ini yang B, ini yang C. Gitu. Ya. Tanpa kamu harus mengingat MAC address-nya. Oke. Nah, yang penting lagi apa sekarang? Security profile. Kalau kita memberikan AP, ya, kita harus tentukan dulu security profile-nya. Security profile kalau kamu nggak tentukan, dia pakai default. Default berarti apa? Tidak ada user, tidak ada password, tidak ada pre-share key. Semua bisa langsung masuk, bebas. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau WiFi saya itu tidak sembarang orang bisa masuk, berarti security profile-nya harus saya buat. Saya harus membuat security profile yang nanti bisa saya pakai di sini. Ya. Nah, security profile-nya gimana sih? Ini security profile-nya. Jadi nanti di tab-nya di sini. Ya. Di tab-nya wireless. Di sebelah kanan di sini kalau kamu teruskan. Ini ada security profile. Nah, security profile nanti di sini. Kalau kamu tambah, asalnya cuma satu, isinya cuma default. Kalau default itu berarti orang semua bisa masuk. Nah, kalau kamu tambahkan, berarti di security profile tadi itu, kamu tambah. Namanya misalkan add profile 1, kamu plus ya toh. Plus di sini. Namanya biasanya profile 1. Ya silakan diganti. Misalkan profile lantai 1, profile lantai 2. Misalkan kamu kepengen lantai 1 dan lantai 2 nanti itu passwordnya berbeda, silakan aja. Ya. Modenya dynamic key, ya di sini nggak usah dirubah. Ya. Jadi key-nya itu nanti antara AP dengan kliennya itu ada challenge-nya, ada pertukarannya dan sebagainya, itu ada mekanisme sendiri. Nggak usah dipikir. Ya.
Saja. Terus kemudian, nah authentication type-nya apa? Pakai EAP atau pakai pressure key? Kalau pressure key itu dia masukkan key, dia masukkan sebuah password. Ya. Kalau EAP ini untuk kepentingan yang biasanya menggunakan server, ada servernya, ya, yang lebih besar. Jadi kepentingan yang lebih besar. Tapi nggak usah, nanti aja kalau EAP ya. Yang penting preset key aja. Nah, preset key yang digunakan ada dua tipe, punyanya BPA atau BPA yang versi 2. Ya, dua-dua centangan aja. Mungkin ada nanti ada handphone yang lama-lama yang masih belum mendukung BPA 2 masih bisa connect, ya. Nah, terus kemudian ini untuk security-nya, untuk encrypt-nya, dia encrypt pakai apa? Pakai TKIP atau pakai AES? Kalau saya biasanya saya centang semua. TKIP saya centang, AES saya centang. Ya, semua ini saya centang, ini untuk unicast, ini untuk grup ya, semua saya centang aja. Nah, terus preset key-nya masukkan di sini. Biasanya saya buat sama sih. Ya, passwordnya saya buat sama. Misalkan aja Yohanes 123, Yohanes 123. Silakan aja. Jadi kalau BPA ini adalah preset key untuk BPA, kalau BPA 2 preset key untuk BPA 2. Nah, dengan demikian sudah oke toh. Berarti saya punya profil 1 sekarang. Profil 1 yang sudah saya isi password. Berarti nanti kalau klien masuk, saya kepingin dia menggunakan preset key ini. Kalau nggak ada preset key ini, dia nggak bisa masuk. Nah, saya apply oke. Nah, terus kemudian yang di sini, nah ini security profile di sini, ya ini kamu arahkan menuju ke profil 1 yang sudah kamu buat tadi. Berarti nanti virus ini yang kamu buat dengan SSID ini, dengan radionim ini, itu menggunakan security profile yang sudah kamu buat tadi. Berarti preset key-nya ikut yang tadi. Jadi kalau mau masuk di sini harus menggunakan preset key itu. Nah, security profile-nya kamu rubah. Ya. Itu kalau dia kamu fungsikan sebagai access point. Ya. Dari saya sudah jelaskan access point itu apa, security profile itu apa. Ya. Nah, nanti di sana juga ada yang namanya country regulation. Nah, ini biasanya kalau WiFi yang legal-legal itu kan harus mengikuti aturan negaranya. Nah, kalau Indonesia berarti ikut aturan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kominfo-nya kita. Bahwa WiFi itu harus berapa sampai berapa dan sebagainya. Setiap negara punya aturan. Kalau nggak kamu atur juga nggak masalah. Gitu. Nah, dia mengikuti aturan yang paling basic. Mengikuti aturan yang paling basic. Itu untuk country regulation. Radionim tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, sekarang kalau dia sebagai access point berartinya apa? Ya, dia jadi semacam ada SSID di sini. Ya. Nanti semua di sini yang klien-klien di sini, handphonemu, laptopmu, wirelessmu, bisa masuk ke sini, masuk ke access point. Jadi nanti ini semua sebagai klien. Ya, kalau istilahnya yang di Mikrotik ini sebagai station, ini sebagai access point. Berarti nanti semua station ini connect ke access point-nya. Nah, sekarang untuk enable wireless ya sudah, nanti tinggal nanti. Kalau wireless itu bisa disable atau di enable ya. Kalau ada di interface-nya, di menu interface-nya itu kamu lihat ini di sini, kalau kamu centang di sini, berarti dia enable. Kalau kamu cross, berarti dia disable. Jadi wireless sementara nggak jalan dulu, kamu cross di sini. Ya, ini untuk menjalankan atau menonaktifkan atau mengaktifkan sebuah interface. Ya. Kamu udah tahu. Nah ini yang tadi itu profilnya saya isi sekarang. Ada profil, ya, saya pakai pin yang 2 giga dengan channel yang 20 aja. Saya pakai di frekuensi yang channel pertama, namanya SSID-nya Mikrotik. Nah, profilnya saya pakai profil yang misalkan sudah saya buat profil TB2, profil TB3, TC3. Makanya kemarin kalau kita kuliah itu kan TB2 sama TC3 kan beda passwordnya itu karena ini. Ya. Nah, ini cara membuat security profile-nya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ya. Jadi nama profilnya apa? Nah, kalau biasanya semua ini saya centang semua, TKIP, AES saya centang semua, preset-nya saya samakan. Ya.
Nah, sehingga di sini nanti akan keluar dua. Yang default itu tadi tetap ada. Saya profil TB2 jadi. Nah, inilah yang saya pakai nanti. Nah, kemudian biasanya AP itu kan ada nomor IP-nya. Nomor IP di sini nanti dijadikan sebagai DHCP server. Jadi DHCP servernya nempel di AP-nya ini. Di WLAN-nya. Jadi saya membuat DHCP server di ini. Ya, nanti setiap klien yang connect ke sini akan dapat nomor IP secara otomatis. Nah, jadi di sini nanti kamu fungsikan sebagai AP, kamu fungsikan sebagai DHCP server. Kamu kasih IP, kamu jadikan kasih IP. Ya. Jadi di sini harus ada di sini kan jadi AP, ini kan AP itu. AP, ini kan station. Semua nanti ini connect ke sini toh. Semua connect ke sini. Di sini nanti kamu kasih IP. Ini VLAN, misalkan aja VLAN 1. Ya. Pertama dia kamu kasih IP dulu. Setelah dikasih IP, misalkan 192, misalkan aja ya. 192 seperti punya saya ini 188, 192, 168, 188.1 misalkan aja. Ya, ini nomor IP-nya. Di sini saya pasang DHCP server. Berarti nanti setiap klien yang connect atau setiap station yang connect di sini akan dapat nomor IP. Ya, dapat nomor IP yang sama network address-nya dengan ini. Misalkan aja ini dapat nomor IP 192, 168, 188, 254, ini 253, ini dapat nomor 253. Ya. Jadi di WLAN yang di sini ini dapat nomor IP ini, ya, ini dapat WLAN-nya di sini dapat nomor IP ini, WLAN yang di sini dapat nomor IP ini. Nah, step yang ketiga adalah nanti setiap IP yang di sini kalau mau akses sini, ini kan biasanya kan connect ke internet nanti ini. Salah satu internet misalkan E1-nya akan connect ke internet. Nah, ini internet. Berarti nanti antara VLAN di sini, ya, antara router yang di sini, semua yang connect ke dia, misalkan ini E1 ya, Ether 1 ya, maka semua yang connect ke dia, nanti kamu buat NAT menuju ke E1. Ini istilahnya adalah NAT. Ya. NAT. Nah, dengan mode masquerade. Nanti saya jelaskan sekarang. Ya, NAT masquerade. Masquerade itu kan topeng. Ya, nanti saya jelaskan Pak. Ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini harus ada IP dulu. Kamu buat DHCP server supaya nanti semua klien di sini dapat nomor IP. Nah, setelah itu setelah dapat nomor IP supaya dia bisa keluar ke internet, kamu NAT. NAT-nya menuju mana? Menuju Ether 1-nya. Misalkan Ether 1 yang nempel ke internet. Oke. Ya. Oke, itu tadi sudah. Nah, yang tadi yang profil tadi itu, security profile sudah. Ya. Nah, di HCP client, ya, nanti di mana? Di stationnya, kamu aktifkan dia sebagai IP-nya IP DHCP supaya nanti begitu dia connect ke sana dia sudah mendapatkan nomor IP dari AP-nya itu. Ya. Nah, terus mana NAT tadi? Saya ngomong untuk NAT tadi. Nah, ini. Ya. Jadi artinya masquerade itu apa sih? Masquerade itu adalah nanti kalau
station wireless tadi itu mau keluar, kan dia sudah punya nomor IP. Ya. Padahal yang diizinkan keluar adalah nomor IP yang dapat dari Ether satunya itu. Berarti nanti seakan-akan, ya, seakan-akan kalau menggunakan NAT masquerade itu, ya, ini kan NAT masquerade. Nanti saya beritahu caranya. Berarti dia itu kalau keluar menggunakan nomor IP-nya Ether 1. Karena Ether 1 itu yang diizinkan keluar dari internetnya. Nanti kalau ada informasi masuk, informasi itu masuk ke Ether 1-nya, ke IP-nya Ether 1. Nanti Ether 1 yang bagi masuk ke dalamnya lagi. Itulah menggunakan teknik yang namanya NAT. Nanti kalau sampai di filter, ya, tentang NAT saya jelaskan lebih jelas tentang ini. Sekarang pakai aja dulu. Ya. Nah, cara pakainya nanti saya kasih tahu setelah ini. Oke ya. Nah, sekarang, nah ini ya. Jadi dia menggunakan nomornya router untuk keluar yang dari stationnya itu. Karena station tidak diizinkan keluar ke internet. Yang diizinkan keluar ke internet adalah nomor IP yang punyanya Ether 1, misalnya itu Ether 1. Ya. Setelah ini saya jelaskan bagaimana caranya masuk mengakses itu, ya, atau di mana caranya. Oke, sekarang saya masuk ya. Saya masuk ke inbox saya tadi. Oke. Ya. Jadi ini saya kosong dulu semua supaya tidak bingung. Ya, wireless ya. Di wireless di sini saya sudah ada VLAN 1 karena di interface sudah ada VLAN 1. Berarti router saya sudah punya VLAN 1. Ya. Maka menu wireless di sini, ya, ini pasti sudah ada VLAN 1-nya. Nah, tinggal aja nanti kamu plus. Kalau kosong kamu plus ya toh. Nanti ini akan keluar seperti ini. Nah, kamu fungsikan sebagai apa? Jadi saya fungsikan sebagai AP bridge tadi itu, ya. Saya menggunakan bandwidth yang 20 yang enggak lebar. Kalau ini pilihannya ada dua nanti. Nah, 20, 10, 40, 20 atau 40 ya. ECCE nanti aja nggak usah dulu. Ya, pokoknya saya pakai yang 20. Frekuensi yang saya gunakan 2462. Berarti yang di channel berapa ini? Nah, lihat aja. Ini channel 1, channel 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini berarti channel 10. 2462 ya, channel 9. Saya gunakan di sini. Nah, kalau pakai auto, frekuensi yang digunakan di access pointmu bisa ganti-ganti. Oh, kalau di sini dia interferensinya besar, dia pindah ke yang lain. Interferensi besar, dia pindah yang ke lain. Ya, ada untungnya, ada ruginya. Ya, cuma nanti kalau dia pindah itu berarti stasiunnya nanti akan cari lagi. Dan itu seakan-akan putus sebentar, putus lagi bentar, tapi dia dapat lagi. Ya, itu kerugiannya itu. Ya. Oke, ini frekuensi yang mau saya gunakan. Terus ini SSID yang saya pakai. Ya. Ini adalah radionimnya. Nanti kalau saya kepentingan manajemen, yang kelihatan bagi saya adalah radionimnya ini aja. Ya, kalau SSID untuk kepentingan dari kliennya, misalkan HP saya itu mau connect, ya dia lihat ini, lihat SSID. Nah, kamu lihat profilnya ya, saya pakai profil 1. Ini sudah saya ganti, saya nggak pakai default, saya pakai profil 1. Nah, ini kan ada pilihannya. Asalnya kan ini. Ya, profil 1. Nah, profil 1 itu isinya apa sih? Nah, kita lihat aja. Saya pakai profil 1 di sini. Ya. Isinya apa? Ya, lihat aja di sini. Di mana di... Nah, ini. Ya, ada security profile ini. Di wireless, di tabnya wireless ini ada security profile. Saya sudah pernah buat ini, profil 1 ini. Saya sudah add ya, dengan nama profil 1, hasilnya itu ini. Nah, inilah hasilnya. Ya. Berarti saya pakai profil 1, ya, yang saya aktifkan BPA PSK sama BPA 2 ini, ya. Untuk encryptnya saya pakai 2, AES dan TKIP. Ini passwordnya apa? Jadi untuk masuk menggunakan password itu. Nah, setelah mau ganti silakan diganti. Ya. Itu. Nah, wes, jadi ini. Berarti nanti punya saya, AP saya itu berfungsi sebagai
virus saya, VLAN saya berfungsi sebagai access point. Step berikutnya adalah saya kasih IP. Jadi di IP address, ya, untuk VLAN saya kasih IP. Nah, tapi karena VLAN saya tadi itu sudah saya bridge bersama-sama dengan ini, di bridge-nya ini, portnya sudah berisi VLAN 1, power line, dan ether 2. Berarti VLAN 1 dan ether 2 ini, dan power line ini seakan-akan menjadi satu switch. Kalau sudah saya bridge, berarti informasi yang tadi itu IP dan sebagainya sudah bukan ikut di VLAN-nya, bukan di ether VLAN-nya, karena dia sudah menjadi bagian daripada bridge. Maka IP-nya harus saya berikan ke bridge-nya. Berarti di sini, di IP address, yang saya kasih IP adalah yang di bridge-nya. Nih. Ya. Saya kasih nomor 188.1. Sehingga nanti yang ada di ether 2, yang di VLAN dan sebagainya itu nomor IP-nya nggak ada semua. Ikut di sini. Nah, konsekuensi lainnya adalah setelah saya buat IP di bridge-nya, kan saya buat DHCP server supaya nanti kliennya dapat nomor IP secara langsung. Nah, di sini di IP di DHCP server di sini. Nah, yang saya kasih DHCP server adalah bridge-nya. Ya. Pakai DHCP setup di sini. Create jadi sudah. Nah, tadi kemudian saya bikin NAT. NAT-nya itu apa? NAT-nya itu yang di firewall. Firewall di firewall. Interface mana ya? Di IP firewall. Nah, makanya pada lupa ya. IP firewall NAT di sini ya. Di tab-nya NAT. Nanti kan kalau kita baca firewall itu ada IP yang filter, ada yang NAT, ada yang mangle, ada yang raw ya. Nah, yang NAT di sini lihat aja dalamnya. Artinya saya pakai source NAT, kamu pakai ini aja ya, kamu terima dulu aja. Saya pakai source NAT ya. Kemudian out interface-nya arahkan ke bridge 1 ya. Karena saya pakai nama ini, karena di sini ada namanya ya. Namanya adalah one. Kalau saya dilihat di interface di sini. Nah, one itu di ether 1. One itu di bridge-nya. Nah, berarti arahkan ke ether 1 atau dengan nama one. Nah, berarti nanti di sini adalah source NAT. Ya. Out interface-nya itu ether 1 atau one. Berarti atau kemana? Berarti ke internet. Ya. Semua yang ke internet, action-nya adalah masquerade. Masquerade itu artinya menggunakan nomor IP yang ada di ether 1-nya. Nanti itu detailnya bagaimana pada saat sampai di NAT aja nanti saya jelaskan lebih detail. Sekarang diterima dulu aja. Kamu buat seperti ini. Source NAT dengan out interface ether 1. Kalau kamu nggak definisi nama, ya, ini kamu pilih ether 1 aja. Ya. Kalau sudah ada aliasnya, gunakan aliasnya. Ya. Out interface-nya ke situ. Ya. Action-nya apa? Action-nya masquerade. Action-nya banyak sih, tapi yang dipakai yang masquerade aja. Yang lain itu apa nanti aja pada saat kita masuk ke firewall. Ya. Oke, apply oke, sudah. Nanti jadi ini NAT-nya. Nah, dengan demikian nanti semua klienmu sudah bisa akses ke internet. Nah, sekarang PR-mu apa? PR-mu adalah coba kamu set routermu tadi itu menjadi AP, terus kemudian kamu lakukan DHCP server di VLAN itu, terus kamu jadikan laptopmu, handphonemu semua itu menjadi station yang dari AP-nya. Ya. Kemudian NRP yang digunakan di VLAN-nya adalah 192.168.x. X-nya itu ya nomor urut presensimu ya, atau nomor belakang dari NRP-mu. Jadi setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda.
nanti di laptop, di handphonemu juga akan dapat nomor IP yang .x itu yang punyamu. Tuh. Itu caranya untuk melakukan membuat VLAN-mu menjadi access point. Kalau mau membuat dia menjadi station, ya sama. Dibalas di sini, ya. Di sini nggak saya gunakan sebagai AP, tapi saya pilih yang station. Maka routermu, VLAN-mu akan menjadi station. Berarti routermu harus mengakses access point yang lain. Atau jadi station bridge kalau nanti VLAN-mu itu mau kamu bridge dengan interface yang lain. Itu nanti saya jelaskan di bridge yang tadi. Ya. Oke, nah itu tentang wireless, khususnya tentang AP dan station. Bagaimana membuat AP, bagaimana membuat station, bagaimana membuat security profile. Ya, ya wis, nyalakan anumu. Ya, itu tentang wireless. Ini saya matikan sekarang. Sekarang tanya jawab sebentar aja. Ini sudah saatnya selesai.